Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan siaran Mutiara Iman Kristen saat ini, saya ingin berbagi berita firman Tuhan di dalam tema kuat dan teguh hati. Adapun berita firman saat ini akan saya sampaikan yang terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah, sumber berkat kasih karunia yang telah menyertai dan memberkati kami. Berkati kami pada saat ini ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi yang kuat dan teguh hati dalam perjalanan waktu, dalam mengisi hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sertai dan berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab Yosua pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama, sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah kitab Taurat ini siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu saudara sekalian, sebenarnya siapakah Yosua ini? Dia yang berlatar belakang hanya seorang abdi Musa, atau dengan bahasa sederhana, pelayan daripada Musa. Tapi mengapa Tuhan memilih dia menjadi pengganti Musa? Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Yosua, sehingga Tuhan mempercayakan dia memimpin bangsa yang luar biasa keras hati ini. Israel, bangsa yang baru keluar dari tanah Mesir, yang sedang dalam pergumulan perjalanan di padang gurun, yang beberapa saat lagi akan sampai ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan percayakan Yosua sebagai suksesi daripada Musa. Pasti Yosua punya kelebihan. Tema kita hari ini adalah kuat dan teguh hati. Saya buat dalam sebuah pertanyaan reflektif. Mengapa Musa digantikan oleh Yosua, dan mengapa Yosua yang Tuhan pilih membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian? Jawabannya jelas, karena Yosua punya kekuatan hati dan keteguhan hati. Refleksinya bagi kita pada saat ini lewat berita firman Tuhan ini. Apa yang Yosua lakukan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lakukan supaya kita juga punya kemampuan seperti Yosua. Yang pertama, Yosua kuat dan teguh hati berdasarkan janji sumpah kepada nenek moyang. Apa refleksinya? Yosua punya kemampuan untuk tidak pernah melupakan yang namanya sejarah nenek moyang. Dia selalu hidup di dalam apa yang menjadi perjalanan dan pegangan hidup nenek moyang bangsa Israel. Apa yang pernah diceritakan, apa yang pernah menjadi pengalaman, itu Yosua pegang dengan kuat dan teguh hati. Sehingga ketika dia menjalankan kewajiban sebagai pemimpin umat Israel, dia punya kemampuan
dibanding yang lain. Maka dalam Alkitab dikatakan, bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Hukum apa itu? Tentunya jelas hukum Taurat yang diterima Musa dan umat Israel di Gunung Sinai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini mungkin sebagian dari kita tidak lagi menghafal atau mengingat bunyi 10 hukum Taurat. Anak-anak kita mungkin banyak yang sudah lupa. Bahkan ada yang seringkali menawarkan kepada saya ketika saya menawarkan, coba sebutkan bunyi 10 hukum. Ada yang menawarkan, Bapak boleh enggak tidak urut? Saya balik bertanya, boleh enggak Pancasila tidak urut? Dengan sungguh-sungguh dari firman yang pertama sampai dengan yang ke-10 dilaksanakan. Ketika itu mampu dilaksanakan dengan kuat dan teguh hati, Yosua mampu memimpin umat Israel. Yang kedua, ayat yang ke-8 juga menegaskan, janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara-saudara, berapa sering kita membaca Alkitab dalam hidup kita? Berapa sering kita merenungkan bersama, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah persekutuan? Berapa sering? Renungkanlah itu siang dan malam. Yang sering kali terjadi, habis selesai, dia berlalu begitu saja. Yosua punya kekuatan hati dan keteguhan hati, karena setiap berita firman Tuhan itu direnungkan kembali siang dan malam. Dia tidak pernah lupa untuk menuturkan kembali. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dalam ayat yang ke-9 dikatakan, jangan gentar dan kecut hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali dalam sebuah persoalan hidup, dalam sebuah tantangan hidup, kita mengalami kegentaran, kecut hati. Kalau saya ibaratkan, Bapak Ibu sedang makan buah mangga muda, gimana sih rasa kecut hati? Ngunyah mangga muda itu, ada sebuah rasa yang tidak nyaman. Orang yang kecut hati itu ekspresinya seperti itu. Baru ada masalah, mukanya tidak enak, tidak nyaman, ekspresi hidupnya tidak menunjukkan sukacita di hadapan Allah. Mungkin ada yang berkata, kan kita apa adanya, tidak munafik. Tapi Bapak Ibu, maksud firman Tuhan bukan seperti itu. Maksudnya adalah kita tidak menunjukkan kekecutan hati kita, ketidaknyamanan dalam hati kita di tengah berbagai tantangan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yosua belajar dari pengalaman mentornya Musa. Bagaimana umat Israel hendak melempar Musa. Ada yang menuntut untuk kembali lagi ke Mesir. Ada yang mengeluh hanya kurang air, kurang makan. Keras kepalanya mereka, suka membantah. Tapi apakah Yosua mundur dari pengalaman mentornya Musa? Tidak, dia tetap berdiri bersama dengan Musa. Karena mereka berdua yakin Allah yang menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali pada pertanyaan tadi, bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat dan teguh hati? Mari kita lihat satu-satu. Jangan pernah melupakan nasihat dari nenek moyang kita. Kalau saya pakai bahasa yang sederhana, nasihat orang tua kita, nasihat mereka yang lebih tua. Yang kedua, selalu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Hukum Tuhan itu siang dan malam. Berarti kita harus tahu regulasinya, bunyinya seperti apa, keinginan dari hukum Tuhan itu seperti apa. Saya mengambil contoh 10 hukum. Hormatilah ayah dan ibumu. Sudahkah kita menghormati orang tua kita? Jangan membunuh, dan seterusnya. Apakah kita sudah melakukan? Ketika kita melakukan itu, kita akan punya kekuatan dan keteguhan hati.
ada masalah dalam hidup, jangan cepat kecut hati, jangan cepat khawatir. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah yang membuat Yosua kuat dan teguh hati. Yosua makan nasi, Yosua juga menghirup udara yang sama, oksigen. Dia bukan menghirup sebuah zat yang membuat dia lebih kuat daripada orang lain. Berarti Yosua dan kita pada zaman ini sama, tidak berbeda jauh, hanya masa dan waktu yang berbeda. Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa kita seringkali tidak menjadi pribadi yang kuat dan teguh hati? Karena urutan tadi seringkali tidak kita pergunakan. Kita seringkali lolos dalam mempergunakan itu. Kita lupa akan nasihat orang tua. Kita tidak memperkatakan firman Tuhan setiap saat. Kita gampang sekali putus asa ketika berhadapan dengan tantangan hidup. Bapak Ibu saudara dan saya pasti akan bertanya, lalu apa yang didapat ketika seorang memiliki kekuatan hati dan keteguhan hati? Apa yang didapat? Perhatikan baik-baik. Ayat Alkitab mengatakan begini, supaya engkau jaya dalam setiap langkah. Orang yang kuat dan teguh hati, dia akan mendapat kejayaan dalam setiap langkah. Atau kita mau yang lebih spesifik, Yosua pasal 10 menggambarkan itu dengan tegas. Yosua pasal 10 ayat 12 sampai dengan 14. Bagaimana seorang manusia bisa membuat matahari dan bulan berhenti dengan titahnya. Yosua mampu. Kenapa? Karena dia kuat dan teguh hati. Bisa Bapak Ibu temukan dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Bahkan Alkitab mencatat di situ, belum pernah ada hari seperti itu, baik sebelum maupun sesudahnya. Bahkan orang seperti Yosua pun tidak muncul lagi dalam sejarah dunia ini yang pernah membuat matahari dan bulan berhenti atau alam mendengarkan permohonan manusia. Kenapa bisa? Itu kan Yosua punya kekuatan dan keteguhan. Yosua bisa, berarti kita zaman ini bisa. Bapak Ibu saudara dan saya mengikut Kristus juga pasti bisa. Syaratnya, jangan lupa memperkatakan nasihat para orang tua kita. Yang kedua, mari kita memperkatakan hukum Tuhan setiap saat dalam sebuah permenungan dan persekutuan. Dan yang ketiga, tidak boleh